Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulu bil huda wa dinil haq liyuhirahu al dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam, Bapak Toteng, serta teman-teman mahasiswa-mahasiswi sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan saya, Okta Ramdhani dari Program Studi Informatika, ingin menyampaikan sebuah dakwah mengenai kesetaraan gender yang menjadi ideologi kampus kita. Tentu kita semua setuju bahwa International Women University adalah tempat yang didirikan dengan semangat pemberdayaan perempuan. Kita bangga dengan semangat ini. Namun, hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk sejenak berhenti, merenung, dan mengajukan sebuah pertanyaan penting. Apakah konsep kesetaraan gender yang kita pelajari di sini sudah benar-benar sesuai dengan fitrah dan keadilan yang hakiki? Seringkali kita didengarkan narasi bahwa kesetaraan berarti perempuan harus seperti persis dengan laki-laki dalam segala hal. Kita didorong untuk berkompetensi, menolak peran yang dianggap tradisional, kemudian mengejar kesamaan mutlak. Nah, paradigma ini yang banyak diadopsi dari Barat, seringkali melupakan perbedaan fitrah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan sebagai anugerah. Padahal, jauh sebelum ideologi ini dikenal, Islam sudah memberikan kemuliaan dan kesetaraan yang jauh lebih sempurna. Nah, Al-Quran menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dari jiwa yang satu. Nilai dan martabat kita tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin, melainkan berdasarkan ketakwaan. Nah, adapun Allah menegaskan dalam surat An-Nisa ayat 1 yang redaksinya seperti ini. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah sangat menjaga dan mengawasimu. Nah, teman-teman, ayat ini secara jelas menyatakan bahwa asal muasal penciptaan laki-laki dan perempuan adalah sama. Ini adalah pondasi sejati kesetaraan dalam pandangan Islam. Nah, kemudian juga dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Allah menekankan seperti ini. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Lalu kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling takwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Nah, ayat ini memperjelas bahwa kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh gender, warna kulit, atau suku, melainkan oleh ketakwaannya. Nah, ini adalah pondasi sejati kesetaraan yang sesungguhnya, teman-teman. Dalam Islam, kesetaraan bukan berarti keseragaman. Ini adalah konsep keadilan dan keseimbangan. Laki-laki dan perempuan memiliki peran yang saling melengkapi. Bukan menjadi seperti laki-laki. Maksud saya bukan saling bersaing. Nah, perempuan dimuliakan dengan peran yang sesuai fitrahnya. Tidak dipaksa menjadi laki-laki untuk dihargai. Konsep kesetaraan gender yang mengabaikan fitrah ini justru bisa membebani perempuan. Membuat perempuan merasa tidak cukup jika tidak mengejar semua peran yang dilakukan laki-laki. Nah, setelah memahami dua konsep ini, mari kita jujur pada diri kita sendiri. Mengapa kampus kita terasa begitu identik dengan kesetaraan gender barat? Bukan rahasia lagi bahwa kurikulum dan program yang kita sering kali
temukan itu menekankan pentingnya perempuan mengambil peran yang didominasi laki-laki, tanpa diiringi pemahaman bahwa peran domestik juga memiliki nilai yang setara. Mengapa juga kita lebih sering membahas CEO perempuan atau pemimpin wanita sebagai simbol kesuksesan, tetapi jarang mengangkat kisah ibu rumah tangga yang sukses mendidik generasi Qurani atau pengusaha muslimah yang mengelola bisnis dari rumah? Nah, jawaban atas pertanyaan ini kemungkinan besar terletak pada paradigma yang diadopsi. Kita menganggap bahwa untuk menjadi modern dan maju, kita harus mengikuti jalan yang mereka tempuh. Padahal, kita memiliki jalan kita sendiri yang jauh lebih baik dan seimbang. Nah, puncak dari semua ini adalah kerusakan logika yang sering menimpa wanita akibat ideologi ini. Seperti contoh, dahulu kala, para orang tua menasehati anak perempuan mereka seperti ini. Jika kamu mencari seorang suami, maka pilihlah laki-laki yang benar. Nasihat ini menekankan para laki-laki sebagai pemimpin yang baik, beriman, dan bertanggung jawab. Namun, pada hari ini, karena pemahaman tentang peran yang kabur, paradigma itu berbalik menjadi seperti ini. Jika kamu mencari seorang istri, maka pilihlah wanita yang benar. Nah, bisa kita lihat sesama dari kedua nasihat ini, teman-teman, bahwasanya pergeseran ini menunjukkan bahwa wanita yang kehilangan arah tidak lagi berpegang pada fitrah dan prinsip agama. Kemudian apakah ada poin-poin pelanggaran dalam perspektif Islam yang dilanggar begitu saja oleh ideologi ini? Nah, dari semua kerancuan dan pengadopsian yang tidak selektif ini, dapat kita simpulkan bahwa adopsi buta terhadap konsep kesetaraan Barat ini membawa beberapa implikasi serius dan secara tidak langsung melanggar prinsip dasar Islam. Akan saya sebutkan satu-satu. Pertama, pengabaian peran domestik sebagai ibadah. Nah, Islam memuliakan peran seorang ibu dan istri. Namun, kampus kita seringkali hanya menyoroti kesuksesan di ranah publik, membuat para mahasiswi merasa bahwa menjadi ibu rumah tangga bukanlah pencapaian yang membanggakan. Itu yang pertama. Yang kedua, penipisan nilai-nilai kepatuhan. Nah, konsep Barat ini menantang otoritas laki-laki sebagai kepala keluarga atau kawam. Nah, kawam adalah kepemimpinan laki-laki atas keluarga yang merupakan amanah dari Allah langsung. Ideologi Barat menafsirkan eh, kawam ini sebagai dominasi. Padahal dalam Islam ini adalah bentuk kepemimpinan yang adil dan bertanggung jawab. Yang ketiga, itu memudarnya batasan pergaulan. Nah, dalam semangat kesetaraan ini, batasan antara laki-laki dan perempuan sering diabaikan. Hal ini bisa kita lihat dari interaksi yang terlalu bebas, kemudian yang tidak sesuai dengan adab dan batasan pergaulan, yang dimana itu diatur dalam Islam untuk menjaga kehormatan dan menghindari fitnah. Islam mengatur bahwa interaksi harus dilakukan dengan menjaga pandangan dan tidak bercampur baur secara bebas. Ini adalah prinsip ifah, yaitu sikap menjaga kesucian diri dan kehormatan. Nah, adopsi konsep kesetaraan Barat ini seringkali mendorong pergaulan bebas yang melanggar prinsip menjaga kehormatan atau yang disebut ifah, yang merupakan pondasi moral dalam Islam. Nah, yang keempat adalah standar keberhasilan yang materialistis. Keberhasilan yang sering digembor-gemborkan adalah pencapaian materi dan jabatan, bukan keberhasilan spiritual. Nah, ini mengajarkan bahwa nilai diri seorang wanita itu diukur dari gajinya, bukan dari ketakwaannya. Nah, kemudian yang terakhir, itu adalah ketidakjelasan tanggung jawab. Ideologi Barat menuntut laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab yang sama dalam segala hal. Saya ucapkan sekali lagi, dalam segala hal. Hal ini mengaburkan
perbedaan tanggung jawab yang diatur dalam Islam dan bisa membebani perempuan secara ganda. Nah, dari semua pembahasan ini, kita telah melihat bahwa ideologi kesetaraan gender barat yang dianut secara tidak sadar oleh kampus kita telah membawa kita pada kekeliruan pemahaman dan bahkan bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam itu sendiri. Nah, maka dari itu, salah satu hal yang menjadi sangat jelas adalah kampus kita secara tidak sadar telah menyimpang dari konsep kesetaraan gender yang hakiki menurut Islam. Awalnya saya berpikir, konsep kesetaraan gender yang saya pelajari adalah sesuatu yang modern dan sejalan dengan perkembangan zaman. Namun, setelah melakukan kajian mendalam ini, saya menyadari bahwa pemahaman tersebut keliru dan ternyata bertentangan dengan syariat Islam. Nah, konsep yang diusung oleh Barat yang cenderung menuntut dengan saya ulangi, yang cenderung menuntut keseragaman, mengabaikan fitrah, dan pada akhirnya merugikan perempuan itu sendiri. Nah, teman-teman, oleh karena itu, ini adalah saatnya bagi kita untuk kembali pada jalur yang benar. Mari kita jadikan kampus kita sebagai pelopor yang mengembalikan marwah kesetaraan gender sejati, yaitu dengan kesetaraan yang berlandaskan syariat Islam tentunya. Kesetaraan bukanlah tentang menjadi sama dengan laki-laki, melainkan tentang mendapatkan kehormatan dan hak yang sama dengan cara yang memuliakan kita sebagai hamba Allah. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya kepada Bapak Teteng serta teman-teman semua. Semoga apa yang saya sampaikan saat ini dapat menjadi bahan renungan bagi kita semua. Jika ada pertanyaan atau ingin berdiskusi lebih lanjut, silahkan hubungi saya di WhatsApp. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita semua. Saya Okta Ramdhani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.